Baik, selamat malam. Saya Tommy Michael akan memberikan materi singkat tentang proses citasi menggunakan Mendeley. Yang pertama-tama, memang kita harus membuka webnya atau halamannya di www.mendeley.com. Kemudian silakan saudara bisa buat akun di sisi kanan di sini. Setelah itu bisa klik download. Kemudian download Mendeley Desktop for Windows. Setelah download, maka nanti akan tersimpan di PC atau laptop saudara-saudara. Dan silakan diinstal. Ketika proses install berhasil, untuk mengetahui berhasil atau tidak, silakan buka Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word versi 2019. Jika sudah terinstall dengan baik, saudara lihat di bagian atas, di sini ada add-ons-nya Insert Citation, punya Mendeley resmi. Sementara jika tidak ada atau tidak berhasil diinstal, maka hanya muncul ini, Insert Footnote. Ini add-ons-nya bawaan dari Microsoft Office Word. Perlu diketahui juga, Mendeley bisa digunakan di HP, namun sangat agak rumit jika kita mengekspor Mendeley secara baik dalam Microsoft Office di HP, tapi tergantung penggunaan. Namun saya sarankan menggunakan laptop agar lebih mudah. Jadi ini adalah contoh instalasi Mendeley. Ketika berhasil akan muncul add-ons-nya. Saya teruskan dulu. Bagaimana jika kita ingin mencari jurnal atau literatur di Mendeley? Yang pertama, penggunaan Mendeley ini untuk naskah yang berbahasa asing, naskah yang berbahasa Inggris. Jelaskan saja kata kuncinya di literatur search. Saudara bisa ketik, sebagai contoh, misalnya saya ketik Tommy Michael ya. Misalnya saya ketik Tommy Michael di sini. Akan muncul tulisan saya. Contoh, saya mengambil alienasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Saya klik ini. Maka akan muncul tulisan di sisi kanan. Di sini ada abstraknya. Artinya apa? Apakah abstrak ini sesuai dengan literatur yang saudara butuhkan atau tidak? Misalnya sesuai, langsung klik saja Save Reference. Setelah Save Reference, maka di sisi kiri ini ada centang biru. Dan di sini ada tulisan di sisi kanan Save to Library. Berarti saudara sudah menyimpan satu tulisan. Kemudian, coba kita masukkan kata kunci yang lain. Memakai bahasa Inggris ya, Constitutional Law. Cukup banyak yang ditulis sini. Misalnya saya klik ini, Constitutional Law. Ini membahas, ini buku dia, tipenya buku. Book Introduction to Korean Law. Kalau saudara butuh buku bahasa asing, silakan. Saya cari yang jurnal ya. Coba kita klik ini, Information and Law in the Constitutional Sheet. Ini tipenya jurnal artikel. Tahun 2004. Saudara ingin menyimpan ini, kita klik baca, save. Maka dia akan centang biru. Kemudian kita cari lagi. The Federalist misalnya ya, kita klik. Oh, dia buku. Oke, nggak apa-apa, kita save reference saja. Ya, masuk dia.
Kemudian coba kita cari lagi, oh masih kurang puas, ya ketik aja load more result. Misalnya the constitutionalism of international law, kita klik, kemudian save reference. Maka data yang tadi sudah kita klik tadi itu, kita simpan tadi ada beberapa jurnal dan buku, akan masuk ke ini, recently edit. Perlu diperhatikan, data yang tadi kita sudah klik itu belum memiliki bukti konkret, wujud konkret, atau belum ada filenya. Sebagai contoh, karena tadi kita sudah setuju dengan isi abstraknya, maka kita langkah berikutnya adalah mencari filenya ini. Kita ingin membacanya misalnya. Klik aja yang mau dituju mana, misalnya klik ini. Ada dua cara, saudara, untuk mengetahuinya. Pertama, kita klik doi, ada kaca pembesar di sebelah kanan, kita klik kaca pembesar tersebut, maka akan muncul URL tulisan asli atau URL yang merujuk di mana file tersebut dapat kita ambil. Cara yang pertama, kita copy doi-nya, kemudian kita buka web skyscript-hub.tw, kita paste aja di sini doi tadi, kita open. Maka kita akan dibawa ke webnya itu dengan mengklik doi tadi. Webnya, oh rupanya masuk ke mimbar keadilan. Bagaimana cara mengunduhnya? Ini saudara lihat ada file PDF. Ini masing-masing OJS beda-beda, ada file PDF-nya di sini, ada file PDF-nya di kanan atas, di samping tulisan simpan. Jadi tergantung 7. Cara yang kedua, kita copy aja URL-nya. Kita copy. Kemudian paste saja di sini. Ya, kita langsung mengunduh biasa. Ya, unduh berarti masuk ke PC saudara-saudara sekalian. Saya kembali lagi ya. Misalnya tadi saya mencari, ini buku punyanya Jacob. Nah, lagi aja cari. Kita klik doi-nya, kaca pembesarnya. Kadangkala URL tidak muncul, kadangkala tidak muncul. Kadangkala juga URL tersebut tidak menyediakan file secara gratis, namun berbayar. Ada juga umumnya itu jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi. Kita coba ini ya, kita langsung buka webnya saja. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Biasanya web buku sangat jarang. Kita lihat dulu apakah bisa gratis atau tidak. Oh, get access. Tidak bisa. Nah, itu saudara-saudara cara mencari literatur jurnal melalui Mendeley. Nah, berarti sebagai contoh kita sudah menemukan ini, Michael Tommy, filenya, katakan begitu ya. Maka keempat-empatnya ini akan masuk di all document. Coba kita cari Tommy. Kita klik di sisi kanan atas. Yang tadi, ini dia masuk paling bawah. Alienasi dalam undang-undang
Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Saudara juga bisa membuat create folder, boleh. Yang sudah di-copy, taruh sini juga boleh. Silakan mau dipisah-pisah boleh, mau dicampur juga boleh. Kalau saya sih enak jadi satu saja, kemudian tinggal diklik di sini. Perlu diperhatikan, all documents ini adalah perpustakaan virtual saya di dalam Mendeley. Perpustakaan virtual saya di dalam Mendeley. Jadi di sini saya menyimpan berbagai jenis data, begitu juga ketika saya lakukan edit tulisan, data orang lain juga bisa masuk ke sini. Nah, bagaimana jika kita ingin menambah data? Kalau tadi dengan mencari literatur search, maka Mendeley ini juga bisa menggunakan cara manual. Contohnya begini. Bisa diklik add entry manually, maka di sini akan muncul. Add entry manually ini adalah cara ketika naskah tersebut atau jurnal itu tidak memiliki file. Artinya misalnya terbitan lama, cetakan lama, maka kita melakukan entry data secara manual. Kita klik aja di sini. Misalnya jurnal yang kita masukkan itu jenisnya jurnal. Kita klik dulu, judulnya apa? Proklamasi. Kemudian tadi kita sudah mengklik misalnya proklamasi ya. Saya mempunyai jurnal, masukkan jurnal, judulnya proklamasi, kita tulis penulisnya Bagong, kemudian nama jurnalnya Merdeka Sinau, ya. Tahunnya saudara tulis 2020, volume 1, isu 1, halaman 40 sampai 45. Abstraknya bisa ditulis, silakan kalau mau ditulis. Kemudian URL-nya kan karena tidak ada dokumennya, maka tidak perlu ditulis. Ini kalau tidak ada dokumennya, berarti nggak usah di-add file. Maka kita langsung klik aja save. Tadi namanya Bagong ya, kita klik save. Nah, muncul di sini dia, Bagong. Itu adalah cara untuk melakukan entry data secara manual ketika file tidak ada. Kita hanya memiliki bukti cetaknya saja. Ini dapat diperhatikan saudara-saudara, di sini ada titik hijau, kemudian kosong, ada nama. Coba kita scroll ke bawah. Kalau dia ada ada logo PDF begini, berarti dia ada filenya. Selebihnya dia tidak ada. Kalau ada begini, berarti dia ada filenya. Ada filenya semua. Nah, bagaimana ketika kita ingin menggunakan atau memasukkan data, tetapi ada filenya? Ini saya hapus dulu saudara-saudara, Bagong, klik kanan, kemudian delete documents. Bagaimana jika kita ingin melakukan atau mengupdate perpustakaan virtual saya di Mendeley, sementara filenya ada di dalam laptop saya? Berarti klik aja add, kemudian
klik add file, dia akan terbawa langsung ke dalam dokumennya. Coba kita klik dulu ya. Saya klik contoh aja, buku pedoman PKMGT. Nah, buku pedoman PKM GT tersebut sudah masuk di sini. Tapi kenapa kok kita menemukan buku PKM GT tersebut kok atas nama P. Wardani? Kok dia disebut sebagai jurnal lagi? Ini disebut sebagai suatu kesalahan, artinya apa? Bisa jadi buku pedoman tadi sudah dikutip sama Wardani atau metadatanya berubah. Tentu saja saudara kan tidak mungkin setuju atau tidak boleh kan menggunakan nama P. Wardani di sini ya. Maka bagaimana cara mengubah metadatanya? Kita langsung klik saja. Apakah itu tadi termasuk jurnal? Tidak, dia termasuk book section, misalnya begitu ya. Kita klik book section. Kemudian kita ketik judulnya buku pedoman gitu. Autornya siapa? Kita klik misalnya Kemenristek Dikti. Oke. Ini dihapus saja. Tahun terbitnya 2020. Volumenya kosong aja. Abstraknya juga dikosongin juga boleh karena dia buku. Kemudian author keyword nggak usah ditulis. Kotanya saya klik Jakarta. Nah, ini setelah begini, maka dia sudah berubah. Dia sudah berubah. Nah, jadi buku pedoman kita. Nah, saudara-saudara, cara berikutnya untuk menambahkan data. Untuk menambahkan data yang lain misalnya. Kita bisa klik juga add entry manually atau add file, misalnya add entry manually saja ya, biar lebih mudah dalam memahami. Ini yang dikatakan dalam Mendeley ini ada macam daftar referensinya banyak sekali. Ada undang-undang, deal, ada book section, ada contoh kasus, misalnya ini putusan pengadilan, ada program komputer, ada proceeding, ada artikel, ini ada film, ada umum, ya mungkin seperti tidak ada satu definisi, mungkin seperti diskusi, boleh. Ada hearing, jajak pendapat, ada artikel jurnal, ada majalah, ada koran, ada paten, ada laporan, ada undang-undang juga, ada iklan televisi, ada tesis, ada web, ada IC. Contohnya saja, saya menggunakan daftar referensi film. Maka yang diisi ya judul, misalnya filmnya Killer. Direkturnya siapa? Saudaranya. Misalnya Bagong. Tahunnya terbitan 2020. Filmnya tidak perlu tulis speak kan, tidak perlu tulis juga. Perlu. Berapa lama filmnya?
Misalnya 60 menit, tulisnya 60 menit. Ada URL atau enggak? Misalnya ada, saudara tulis saja. Kemudian add file. Boleh add file kalau ada filenya di PC, boleh. Kalau enggak ada pun juga tidak masalah. Maka kita save aja. Bagong, ini filmnya, tapi enggak ada filenya. Jadi di sini banyak sekali, misalnya saya coba lagi add entry manually. Saya coba misalnya iklan televisi. Judulnya apa? Misalnya judul iklannya Indomie goreng. Mungkin saudara meneliti tentang hak cipta. Direktornya, saudaranya siapa? Bagong lagi. Bagong CS. Tahunnya 2020. Negaranya saudara tulis mana? Indonesia. Panjangnya iklannya 2 menit. Save. Nah, saudara, ini sudah terdapat data yang berbagai rupa. Sekarang bagaimana ketika saya ingin menggunakan data ini masuk di Word atau di ketikan kita? Nah, sebagai contoh, ini saya menggunakan, ini telah terbit tulisan ini, penuntutan ganti rugi kehilangan benda atau barang terhadap pengelola parkir yang berlindung di bawah klausa baku, ditulis oleh Farni Ardianto, Amanda Raisa, dan Tommy Michael. Berarti itu aja ya. Misalnya di zaman yang serba ramai dan juga sibuk ini banyak sekali pusat perkantoran dan juga pusat perbelanjaan. Nah, saya ingin melakukan citasi, maka saya bisa klik di sini. Ya, tentu saja citasi itu di akhir tulisan ya. Klik di sini, kemudian klik, silakan lihat atas, insert citation. Saya klik. Kalau saudara ingat perpustakaan virtualnya, silakan. Makanya perpustakaan virtual tersebut boleh dipisah berdasarkan folder, misalnya folder sosiologi hukum berarti literatur terkait itu, folder hukum pidana berarti terkait itu. Yang tadi saya berikan contoh itu saya tidak menggunakan folder tapi langsung jadi satu agar lebih mudah bagi saya melakukan pencarian. Misalnya saudara ingat, oh tulisan di zaman yang serba ramai ini sampai perbelanjaan ini tercermin dalam, kayaknya saya pernah ingat, oh di Bagong, saya klik aja, saya klik Bagong. Dalam film, dalam iklan Indomie goreng misalnya. Saya klik. Kemudian, oke. Maka dia akan muncul di sini. Ini, Bagong CS, Indomie goreng, sumbernya itu. Perlu diperhatikan saudara, di Fakultas Hukum Unpad kita menggunakan style Modern Humanities Research Association Third Edition Note with Bibliography. Kita menggunakan style ini. Tergantung masing-masing jurnal, ada style apa itu ini. Ada style Turadian, ada. Jadi banyak sekali stylenya. Tapi kalau di Fakultas Hukum menggunakan style ini. Tadi aja yang paling panjang, Modern Humanities Research Association Third Edition Note with Bibliography. Ini stylenya Modern Humanities. Kalau kita mau mengubah style ini, ubah aja langsung. Kita ubah ya.
Kita ubah dulu. Nah, dia jadinya di samping sini. S20. Kalau kita ubah lagi, ini kita ubah lagi humanities, maka muncul lagi dia di bawah. Nah, perlu diperhatikan, kenapa tadi waktu saya mengubah ini, saya back, kalau ini masih ada catatan kaki. Ini masih ada, ini masih ada. Untuk mengetahuinya, karena kita menggunakan style ini, maka ada catatan kaki yang sifatnya manual. Contohnya ini. Ini tidak mungkin kita memberikan data Fahmi Ardianto dengan Mendeley. Jadi akhirnya dibuat manual. Dibuat dengan manual. Ini juga dibuat dengan manual, dibuat juga dengan manual. Perbedaan mendasarnya apa? Bagaimana mengetahui bahwa itu manual atau Mendeley? Kalau manual kita klik di sini, tidak berubah warna dia. Tetap. Saudara perhatikan, tetap. Tapi kalau otomatis dia berubah warna. Jadi terblok sendiri. Ini juga nggak ada. Nggak ada. Nggak berubah warna. Nggak berubah warna dia. Jadi dia manual dan otomatis. Lantas bagaimana kalau tadi kan cara memasukkan citation, kalau kita ingat, bagaimana kalau kita misalnya lupa nih? Kita contoh aja, yang tidak menyediakan parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan. Kita burn di sini, kemudian kita klik insert citation. Lupa nih ceritanya kita ya. Kita langsung go to Mendeley aja. Klik go to Mendeley. Maka nanti kita akan dibawa ke perpustakaan virtual tadi. Perpustakaan virtual tadi. Maka kita akan dibawa ke perpustakaan virtual tadi. Kita akan dibawa ke perpustakaan virtual tadi. Oh, rupanya daftar sumbernya dari Kemenristek Dikti. Kita klik aja ini. Kita klik, kemudian ada tulisan sheet. Kita klik sheet. Dia langsung muncul di sini. Jadi ada dua. Kemudian, bagaimana kalau kita mau buat daftar pustaka? Ini contoh saja. Kita tulis dulu daftar pustaka misalnya. Daftar pustaka. Langsung klik ini, insert bibliografi. Kita tunggu, maka dia muncul. Nah, ini dia. Akan muncul. Ini daftar pustaka. Dasar otomatis, kita tidak perlu mengatur lagi. Jadi, di dalam Mendeley ini sudah dikenal lagi istilah log sheet, op sheet, ibit, jadi sudah otomatis semua. Memang, dalam Mendeley ini yang berat ketika kita mengetik, membuat naskah, kita masih sering menggunakan literatur yang berupa buku yang memang biasanya buku tersebut tidak mungkin di-online-kan semua PDF-nya.
Itu memberatkan. Kenapa kok memberatkan? Karena kita jadinya akan melakukan entry manual sendiri. Memberatkan menurut saya kalau begitu tidak praktis. Entry manual, membuang-buang waktu. Cara yang mudah, langsung aja klik literatur search. Saya hapus dulu saudara-saudara ini ya, agar tidak tercampur dengan yang lain. Klik aja literatur search, baru kita ketik, misalnya crime law atau international law aja. International law. Kita klik aja ini misalnya. Kita klik. Setelah kita klik, kita save aja langsung. Save. Masuk ke dokumen atau recently edit. Tadi ini ya, yang baru ya, Vienna Convention on the Law Treaties. Kita lihat aja datanya. Oh, URL-nya ini. Kita copy aja. Baru kita buka skyhub.tv, kita paste ini. Kita open. Ini adalah filenya. Saudara tidak perlu menyimpan, boleh mau disimpan juga boleh. Setelah itu kita baca aja langsung. Oh ada di sini misalnya ya, di Vienna Convention on the Law of Treaties di American Journal of International Law. Setelah itu kita copy aja. Tulisannya apa, kita paste di ketikan kita sendiri. Itu adalah cara yang paling mudah daripada kita masukkan secara manual. Jadi kita lebih baik cari literatur search saja. Itu menurut saya lebih praktis, tidak terlalu berat. Baik saudara-saudara, yang terakhir adalah silakan saudara bisa buka web sinta.ristekprint.co.id, kemudian klik kaca pembesar di sisi kanan samping bendera. Ini memang tidak bisa mendaftar, hanya untuk dosen saja. Saudara bisa klik di sini, mencari naskah jurnal yang terakreditasi SINTA. Contohnya Tommy Michael. Kita bisa klik di sini, Tommy Michael, maka akan muncul beberapa jurnal di dalamnya. Kita masih menunggu ya. Ini contoh saja, tadi yang pertama sudah keluar, maka kita bisa klik. Ini file PDF-nya, muncul di sini. Baik, cara lainnya, ini memang wajib dilakukan. Saudara wajib buka OCS-nya Untak, yaitu journal.untak/sb.ac.id, langsung klik aja di search. Jurnal kita itu ada mimbar keadilan, coba klik Ctrl F, mimbar keadilan. Nah, muncul ya. Ada bonum, kita klik search bonum, muncul juga. Ada magnum, jurnal hukum magnum opus muncul. Ada DIH, muncul.
silakan saudara klik search di sini. Ganti aja misalnya pidana atau misalnya negara. Search. Ini berarti dia masuk jurnal administrasi. Oh, ini ada masuk ke Mimbar. Misalnya, saya klik lagi ya, komunis. Oh, tidak ada. Coba kita klik perlindungan hukum. Perlindungan hukum. Muncul di sini. Misalnya kita mau ngutip ini, perlindungan hukum bagi penganut ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme di Indonesia. Kita klik aja ini. PDF-nya. Maaf, atau kita klik aja abstrak dulu ya. Kita menggeserkan diri membaca abstrak. Misalnya dari abstrak sudah terpenuhi, baru klik PDF. Kita unduh sendiri, klik unduh, sudah terunduh secara otomatis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap naskah jurnal saudara-saudara sekalian menggunakan literatur asing dari Mendeley, kemudian menggunakan literatur dari jurnal OJS kita, jurnal.untak-sp.ac.id, dan wajib menggunakan tulisan kakak kelas saudara yang telah lulus ataupun dosen saudara sendiri. Kenapa kok memang diwajibkan? Untuk meningkatkan impact dari jurnal kita sendiri. Jadi saudara wajib mengutip jurnal, kurangi mengutip buku kecuali buku tersebut literatur kuno. Gunakan jurnal yang selalu up to date, yang berbahasa asing juga silakan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu pemaparan terkait Mendeley. Selamat malam.